Saya Satrio Bagaskoro, mahasiswa Teknik Informatika. Saat ini kami sedang mengerjakan tugas rekayasa perangkat lunak dan ingin melakukan wawancara terkait proses bisnis di Noxix Studio. Tujuannya untuk memahami alur penjualan dan nantinya dijadikan dasar perancangan sistem. Apakah Bang Enza berkenan untuk saya wawancara sebentar? Berkenan. Jadi saya ada beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah bagaimana proses menentukan produk yang akan dipromosikan? Ya, sebelumnya saya perkenalan diri ya. Saya Enza, owner dari Noxic Studio. Oke, untuk pertanyaan tadi saya jawab ya. Produk yang akan dipromosikan ini ditentukan langsung oleh owner, itu saya kan. Dengan mempertimbangkan tren, desain, ketersediaan stok, dan minat pasar. Setelah itu dipilih produk tersebut diarahkan ke admin untuk diposting di Instagram. Begitu. Terus untuk yang pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan kedua, kalau admin itu dia langsung upload produk sendiri atau harus lewat abang dulu nih? Oke, untuk itu admin tidak dapat mengunggah produk secara bebas. Semua produk yang akan diposting harus mendapatkan persetujuan dari owner, yaitu saya, agar sesuai dengan konsep dan strategi pemasaran yang telah ditentukan. Begitu. Izin bertanya, sebelumnya saya Faras Adipati Musalin, izin bertanya, kalau untuk komunikasi sama pelanggan, biasanya alurnya gimana ya, Bang? Oh, untuk itu calon pembeli biasanya menghubungi melalui DM, direct message, Instagram atau WhatsApp. Admin akan menangani komunikasi seperti memberikan informasi harga, ukuran, dan detail produk. Untuk pesanan tertentu seperti jumlah besar atau custom, admin akan melakukan konfirmasi kepada owner. Itu saya. Begitu, Mas. Ya, baik. Di sini ada pertanyaan selanjutnya. Mungkin ada dua pertanyaan di sini. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang pertama yaitu kalau proses pembayarannya sendiri seperti apa itu alur pembayarannya, Mas? Untuk sistem pembayarannya, setelah admin memberikan total harga, pembeli melakukan pembayaran melalui transfer dan mengirimkan bukti pembayarannya. Admin kemudian memverifikasi pembayaran tersebut. Jika pembayaran tidak valid, pembeli diminta untuk melakukan pembayaran ulang. Seperti itu, Mas Nopal. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin ini yang terakhir. Untuk pengiriman sampai transaksi selesai itu gimana prosesnya, Mas? Kalau itu setelah pembayaran dikonfirmasi, admin akan memproses pesanan mulai dari packing hingga pengiriman ke alamat pembeli. Transaksi yang dianggap selesai ketika produk telah diterima oleh pelanggan. Itu. Gitu, Mas. Oke, Mas. Oke. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Mas Eza. Terima kasih. Nanti data yang diperoleh dari wawancara ini sangat membantu kami untuk memahami alur bisnis yang berjalan di Noxus Studio. Semoga Baik. hasil dari analisis dan perancangan sistem ini nantinya dapat memberikan manfaat dan membantu meningkatkan efisiensi dalam proses penjualan. Kalau misalkan nih eh, di suatu hari nanti atau kemudian hari lah kami butuh informasi tambahan, Mas Eza setuju nggak untuk kita hubungin lagi buat wawancara lagi? Oh, itu setuju, setuju. Bisa, bisa. Eh, Baik, terima kasih Mas. Selamat malam. Selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari wawancara kami antara kami dengan owner usaha. Yang pertama di situ ada workflow promosi dan pencarian produk. Dari workflow ini yaitu melibatkan tiga entitas, yaitu ada owner, admin, dan juga customer. Dimulai dari owner yang menentukan produk yang akan dipromosikan serta memberikan persetujuan terhadap kegiatan promosi. Selanjutnya, admin menerima instruksi dari owner dan mengunggah produk ke media sosial Instagram. Selanjutnya, customer melihat dari desain atau produk ini, dan selanjutnya apakah tertarik terhadap produk yang kita tawarkan. Jika tertarik, maka calon pembeli
bisa memilih produk dan melanjutkan proses interaksi pesanan, yaitu ke workflow selanjutnya. Namun jika tidak, maka proses akan berakhir. Selanjutnya ada workflow interaksi dan pemesanan, melibatkan 3 entitas, yaitu ada owner, admin, dan juga customer. Proses dimulai dari calon pembeli yang memilih produk dan menghubungi admin melalui direct message Instagram ataupun WhatsApp. Admin kemudian memberikan informasi terkait produk kepada customer. Selanjutnya calon pembeli menentukan apakah ingin melanjutkan pembelian atau tidak. Jika tidak, maka proses akan berakhir. Namun jika calon pembeli ingin membeli, maka dilakukan konfirmasi pemesanan kepada admin. Admin kemudian menerima pesanan dan menentukan apakah pesanan tersebut memerlukan persetujuan dari owner, misalnya pesanan dalam jumlah besar ataupun permintaan khusus. Jika diperlukan, owner akan melakukan proses persetujuan terhadap pesanan. Apabila pesanan ditolak, maka admin akan mengonfirmasikan pada customer dan proses akan berakhir. Namun jika disetujui atau jika tidak memerlukan persetujuan, maka owner akan menghitung total harga dan mengirimkan informasi pembayaran kepada customer. Proses kemudian berlanjut ke tahap pembayaran dan pengiriman, yaitu pada workflow selanjutnya. Selanjutnya ada workflow pembayaran dan pengiriman, yang juga melibatkan 3 entitas, yaitu ada owner, admin, dan juga customer. Proses dimulai dari customer menerima total pembayaran, kemudian pembayaran dilakukan melalui transfer dan mengirimkan buktinya kepada admin. Admin akan memverifikasi pembayaran yang diterima. Jika pembayaran tidak valid, maka admin menginformasikan pembayaran tidak valid. Lalu customer akan melakukan pembayaran ulang. Namun jika pembayarannya valid, maka admin mengonfirmasi pembayaran dan menentukan apakah transaksi memerlukan persetujuan dari owner. Jika diperlukan, owner akan melakukan evaluasi terhadap transaksi tersebut. Apabila transaksi tidak disetujui, maka admin mengonfirmasikan kepada customer dan proses akan berakhir. Namun, jika disetujui atau jika tidak memerlukan persetujuan dari owner, maka admin akan melanjutkan proses dengan memproses pesanan, lalu mengirim desain tersebut kepada calon pembeli. Proses berakhir ketika customer menerima desain tersebut.